budget yang ada. Lanjut, Pak. Kemudian program 100 hari kerja. Bapak-Bapak sekalian, dalam 100 hari kerja ini apa yang akan kita susun? Pertama adalah menata ulang sistem dan tata cara pemberian, perpanjangan, dan pembaruan hak guna usaha yang lebih berkeadilan, mengarus utamakan keadaan pemerataan, tetapi tetap menjaga kesinambungan perekonomian. Di dalam amanat Undang-Undang Pokok Agraria pasal 29 ayat 1 mengatakan bahwa HGU diberikan dalam waktu 25 tahun. Ayat 2-nya mengatakan dalam kondisi tertentu dapat diberikan dalam waktu 35 tahun. Di dalam ayat penjelasannya dikatakan dalam kondisi tertentu itu adalah tanaman-tanaman yang membutuhkan jangka panjang. Misalnya kelapa sawit, di dalam undang-undang itu di state seperti itu. Kemudian ayat 3-nya mengatakan dapat diperpanjang lagi menjadi tambahan 25 tahun. Namun di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ada satu tambahan kata yaitu pembaharuan. Jadi setelah dikasihkan izin, diberikan, dipanjang dan ada pembaharuan, nah pembaharuannya itu ditambah lagi 35 tahun. Kemudian yang nomor 2, tentunya nanti Bapak-Bapak akan tanya apa sih yang membedakan penataan ulang ini dengan hari ini dengan sebelumnya. Pasti akan dikejar seperti itu. Saya sudah kira-kira sudah baca cara berpikirnya Pak Deddy Sitorus pasti akan ke sana. Kemudian yang nomor 2, menyelesaikan pendaftaran dan penerbitan sertifikat hak guna usaha atau HGU ya kan, untuk 537 badan hukum yang sudah mempunyai izin usaha perkebunan atau IUP kelapa sawit tapi tidak mempunyai HGU. Ini narasinya begini Bapak-Bapak sekalian, perlu kami sampaikan. Pada Undang-Undang nomor 39 Pak ya? Pak Undang-Undang tahun 2014 tentang perkebunan, pasal 41 mengatakan bahwa yang boleh melakukan budidaya tanaman perkebunan adalah perusahaan yang mempunyai izin usaha perkebunan dan atau hak atas tanah. Pada tanggal 27 Oktober tahun 2016 ada keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa kalimat dan ataunya dihapus menjadi dan. Ataunya dihapus. Jadi sebelumnya yang boleh nanam kelapa sawit itu harus punya IUP atau punya HGU. Sekarang dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi itu adalah punya IUP dan juga punya HGU. Dan akibat keputusan itu ada 537 badan hukum dari tahun 2000 tanggal 2016 bulan Oktober sampai sekarang ini dari tahun 2024 ada yang mempunyai nanam kelapa sawit punya izin IUP tapi tidak punya HGU. Nah ini yang mau kita tertibkan dalam waktu 100 hari ini harus tuntas. Kalau di total jumlahnya berapa? Jumlahnya ada 2,5 juta hektar. Ini yang APL, area penggunaan lain, bukan di kawasan hutan. Kalau di kawasan hutan lain lagi, nanti itu menjadi ranah rezimnya Kementerian Kehutanan. Kami nggak mau sentuh di sini, itu nanti teman-teman Komisi 4 marah kepada kami kalau saya sampaikan di sini. Kemudian yang nomor 3, menyelesaikan pendaftaran tanah ulayat masyarakat hukum adat untuk menghindari konflik dengan badan hukum di kemudian 15 tahun di Komisi 6 bersama Pak Aryo Bimo, ini selalu sering menemui tentang ninik mama dan sebagainya yang dengan PTP, dengan badan hukum dan sebagainya di sini akan kita tuntaskan secara pelan-pelan. Karena total
tanah ulayat yang menggunakan hukum adat di Indonesia ini masih kurang lebih sekitar plus minus ya 3,5 juta hektar. Tapi yang sudah terdaftar kurang dari 1.000 hektar. Jadi masih pekerjaan besar ini untuk yang tanah ulayat. Yang nomor 4, ini inovasi pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf produktif sehingga berguna bagi kemaslahatan umat. Kami ada ide pemikiran, salah satunya tanah-tanah yang terlantar, yang jumlahnya lebih dari 1,5 juta hektar, tanah negara yang terlantar, ada pemikiran, tapi ini sifatnya masih pemikiran, HPL-nya akan kita serahkan sama bank tanah, tapi penggunaannya akan kita serahkan kepada badan wakaf salah satunya, supaya menjadi wakaf produktif dan kemudian itu ada kemaslahatan. Salah satunya itu nanti ada pemikirannya. Kemudian yang poin 5, menyelesaikan pendaftaran 1,5 juta bidang tanah untuk mencapai target 120 juta bidang tanah pada tahun 2024. Ini termasuk PTSL. PTSL dari tahun 2017 sampai tahun 2024 ini bulan Desember, kami ditarget 126 juta bidang tanah. Sampai bulan Oktober ini sudah tercapai 119 juta bidang tanah. Sehingga kita masih harus nambah lagi supaya kerja sampai angka level 126 juta tanah. Berapa target ke depan, Bapak-Bapak sekalian, untuk PTSL atau untuk pemetaan tanah? Di Indonesia itu ada 70 juta, 4 hektar APL, area penggunaan lain. Kalau yang hutan itu plus minus ya, sekali lagi plus minus karena datanya beda-beda, itu 125 juta itu kehutanan. Dari 70 juta plus minus tadi hektar itu, yang sudah terpetakan sekitar 55 juta. Sehingga masih kurang sekitar 14,4 juta hektar yang belum terpetakan sama sekali. Nah, ini menjadi pekerjaan 5 tahun mendatang, ya kan, itu kita akan melakukan pemetaan dan pendaftaran di 14,4 juta hektar tanah yang targetnya kalau dilihat dari bidang itu mencapai 80 juta bidang sertifikat. Kemudian nomor 6, pemenuhan target 104 kantor pertanahan sebagai kabupaten kota lengkap pada tahun 2024. Ini targetnya, sekarang udah berapa Pak ya? 79. Sekarang udah 79, kita target 104. Semua kota itu di dalam kawasan tersebut tanahnya sudah terdaftar dan terpetakan. Lengkap. Definisi lengkap kalau kata Pak Fikri itu juga lengkap dengan dosanya di dalamnya itu. Karena kita tidak bisa menutup kemungkinan di dalam penataan dan lengkap itu ada kesalahan maupun ada salah ukur maupun ada salah ini, itu tidak menutup kemungkinan ada. Karena itu secara jujur kami state di sini, karena ini di depan forum yang baik, salah satu PR-nya adalah lengkap dengan dosanya. Karena mungkin barangkali bapak-bapak, ibu-ibu sekalian belum pernah mendapat informasi, karena saya tanya teman-teman belum pernah disampaikan di sini, saya mau sampaikan saja nggak apa-apa, karena kita ini memulai dengan baik. Pemetaan tanah kita ini di Indonesia ini, Bapak sekalian, mungkin bagi teman-teman yang ada di lama di Komisi 2 pasti memahami, masih ada sekitar 13 juta bidang tanah yang itu ekuivalen dengan 6,4 juta hektar tanah di Indonesia ini yang ada sertifikatnya namun tidak ada petanya. Nah, makanya saya katakan yang lengkap itu juga lengkap dengan dosanya. Mau kita apakan? Ya sudah, itulah bagian dari pekerjaan. Wong ini barang kejadian udah masa lalu, mau gimana? Nah, kita selesaikan, karena itu saya butuh kolaborasi dengan Bapak-bapak sekalian di Komisi 2 ini adalah bagian untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang seperti ini. Kan nggak mungkin ini kita biarkan, memang harus kita selesaikan. Kemudian nomor 7,
koordinasi secara vertikal, ini sudah masuk tata ruang maupun horizontal, terkait penyiapan rencana detail tata ruang atau RDTR dan atau terintegrasi dengan online single submission. Bapak-bapak sekalian, zaman saya jadi anggota DPR di Komisi 6 bersama dengan Pak Aryo Bimo dan Pak Deddy Sitorus, kita semua sering mengeluhkan lambatnya dokumen PKKPR. Setelah kami mendapatkan duduk di sini, saya tahu jawabannya. Ini akan bagian yang kita tuntaskan. Ternyata dokumen PKKPR itu meskipun nama kementeriannya adalah ATR BPN, tapi rezim tata ruang itu masih menjadi otoritas Pemda. Dan masih banyak Pemda yang belum online sistem dalam tata ruangnya. Bahkan belum mempunyai peta dan sebagainya. Nah, ini menjadi salah satu PR yang harus kita koordinasi secara vertikal. Apakah nanti solusinya harus mengubah undang-undang, apakah solusinya cukup koordinasi tapi dengan berbagai solusi, nanti akan kita simulasi. Nomor 8, penyiapan rancangan peraturan pemerintah atau RPP tentang rencana tata ruang wilayah nasional atau RTRWN sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2025 tahun 2045. Yang nomor 9, pelaksanaan program Integrated Land Administration and Spatial Planning kerjasama dengan World Bank bertemakan penguatan rencana tata ruang, administrasi tanah, dan batas administrasi desa di Indonesia yang memperhatikan perubahan iklim dengan melibatkan 3 KL, yaitu Kementerian ATR BPN, Kemendagri, dan Badan Informasi Geospasial. 2 KL ada di Komisi 2 dan 1 KL BIG di Komisi berapa Pak ya, mohon izin? BIG Pak pimpinan di Komisi berapa di sini ya? Badan Informasi Geospasial di DPR-nya, mitranya. Komisi 5. Nah, Bapak-Bapak sekalian, ini kami sampaikan salah satu yang memperlambat proses pemetaan lahan, tanah maupun pemetaan tata ruang itu di kita belum mempunyai single map ataupun single spatial planning. Nah, ini ada kerjasama dengan Bank Dunia, ini mencetak single map yang skalanya itu 1:5.000. Peta yang dimiliki oleh negara hari ini, oleh BIG itu baru peta 1:50.000. Nah, peta yang 1:5.000 baru ada di Sulawesi. Yang lain belum ada. Sehingga kalau Bapak-Bapak sekalian ngurus PKKPR maupun pemetaan lahan, pasti lama. Kenapa lama? Karena masih membutuhkan peta dulu, potret dulu, sebelum jadi peta dipotret dulu. Potret dari atas untuk nyampe ke sana. Saya tanya sama Pak Virgo yang nanganin ini, minimal membutuhkan waktu 3-6 bulan untuk membuat petanya saja. Nah, dengan adanya proyek ini, dengan BIG ini, nanti minimal separuh pekerjaan ketika Bapak-Bapak sekalian menyusun RDTR, mengajukan PKPPR untuk memulai usaha baru, membangun pelabuhan, membangun pabrik maupun membangun yang lain-lain, itu petanya sudah ada sehingga mempercepat proses 50-60% sudah terpotong kalau sudah ada single mapping itu. Lanjut Pak. Ini tema dan wacana prioritas tahun 2025, kita melanjutkan transformasi digital, terutama adalah e-sertifikat. Saya sudah tebak nanti Pak Deddy Sitorus pasti akan ngejar pertanyaan bagaimana komplikasi e-sertifikat dengan hak tanggungan. Bagaimana hubungannya dengan lembaga keuangan dan sebagainya. Saya sudah kira-kira sudah saya ukur pertanyaannya Pak Deddy Sitorus akan sampai ke sana.
Kemudian masalah percepatan pendaftaran tanah PTSL. Kemudian masalah reforma agraria dan redistribusi tanah. Kemudian pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan IKN. Kemudian pengelolaan, pemanfaatan, pengendalian tanah dan ruang yang berkualitas. Kemudian yang selanjutnya adalah penyelesaian sengketa konflik dan perkara pertanahan. Kemudian percepatan penyusunan RDTR, kita ditarget berapa RDTR Pak? 2000 ya? 2000 RDTR. Kemudian reformasi birokrasi di dalam internal kami. Lanjut. Yang terakhir, Bapak-Bapak sekalian, mungkin yang statement di luar sana tentang mafia tanah. Bagaimana kita menghadapi mafia tanah ini? Bapak sekalian, tentunya kita tidak bisa mentolerir adanya mafia tanah. Dan kalau kita identifikasi, mafia tanah itu selalu elemennya atau unsurnya itu melibatkan 3 komponen. Yang pertama, mohon maaf kata, mungkin melibatkan oknum orang dalam. Yang nomor 2 adalah pemborong tanah pasti yang berkepentingan. Yang nomor 3 pasti adalah pihak ketiga yang menjadi pendukung. Pendukung itu dimulai dari oknum kepala desa, bisa oknum lawyer, bisa oknum PPAT, oknum notaris, juga bisa permata, Persatuan Maklar Tanah, maupun Bimantara, bisnis maklar dan perantara yang terlibat di situ. Bimantara, bisnis maklar dan perantara. Biasanya CEO-nya itu Pak Aryo Bimo itu dirutnya itu Bimantara itu. Nah, itu yang bisa melibatkan 3 elemen itu yang bisa melibatkan. Nah, apa treatmentnya? Kita tidak bisa mentolerir itu. Kita akan melaksanakan rakor khusus ini dengan Pak Kejaksaan Agung sama Pak Kapolri sama PPATK. Kami akan menginisiasi adanya proses pemiskinan terhadap mafia tanah. Kami tidak hanya puas kalau mafia tanah itu dikenakan delik pidana umum, kalau itu pidana murni, kalau melibatkan aparat negara, penyelenggara negara pasti adalah deliknya adalah tipikor, ya kan, tidak pidana korupsi, tapi kalau bisa diimbangi dengan delik tindak pidana pencucian uang supaya ada efek jerah. Nah, ini yang perlu kita dorong nanti dalam rakor itu, kita sedang simulasi supaya apa? Supaya persoalan mafia tanah ini benar-benar tidak ada di Indonesia, karena itu menyangkut kepastian hukum dan mempermainkan orang-orang kecil yang itu mempunyai hak yang diserobot haknya. Supaya kita semua, baik dari pemerintah maupun yang ada di DPR, tidak kategori orang yang dolim terhadap orang-orang yang kecil atau orang yang berhak. Saya kira itu Pak yang bisa kami sampaikan untuk pemanasan di dalam forum Komisi 2 ini. Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Ketua dan Bapak Pimpinan, serta Bapak Ibu anggota semua. Ini kok, mohon maaf, ini kok anggotanya tidak ada yang sawangebel begitu Pak. Tidak ada wanitanya sama sekali dia. Ada ya? Oh, belum hadir ya? Ini kalau rapat tiap hari lihat Aryo Bimo, lihat ini kan bosen kita Pak nanti Pak. Kelihatannya begitu kok, beda dengan 6 ya? Iya, gitu rasanya ini. Sekian, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan kepada Pak Menteri. Saudara Menteri, Wakil Menteri, dan seluruh jajaran Kementerian ATR BPN, kami mengucapkan terima kasih atas paparan dan perkenalan dari Pak Menteri. Saya kira banyak hal tadi yang disampaikan oleh Pak Menteri. Satu hal yang saya sangat senang dan saya beri apresiasi adalah kejujuran Pak Menteri. Kejujuran ini saya kira adalah modal utama Bapak untuk bekerja bersama teamwork Bapak di kementerian, baik bersama Wakil Menteri maupun seluruh jajaran Kementerian ATR BPN. Salah satu hal yang saya kira
patut mendapat akan apresiasi kita bahwa dalam 100 hari ke depan Pak Menteri ingin membereskan lebih kurang 2,5 juta hektar lahan yang selama berpuluh-puluh tahun kebun sawitnya sudah ada di situ. Sudah panen, sebagian besar sudah ada pabriknya, dan ini merupakan pembodohan terhadap negara setiap hari. Kalau 2,5 juta hektar ini Pak Menteri bisa selesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, maka paling tidak ada dua hal yang bisa diselesaikan. Satu, negara punya marwah karena bisa menegakkan hukum pertanahan di hadapan siapapun yang ingin berusaha di Republik ini. Dan yang kedua tentu sebagaimana visi Bapak Presiden Pak Prabowo Subianto, penerimaan negara menjadi signifikan. Saya kok yakin kalau ini bisa selesai dalam 100 hari pertama, Kementerian ATR BPN akan menjadi penyumbang PNBP terbesar dari seluruh kementerian yang ada, yang dibentuk oleh Pak Prabowo. Tapi tantangan tidak mudah. Pak Nusron, saya ini orang Kalsel, orang Kalimantan. Di kampung saya di Kabupaten Tanah Laut ada PT Kintab Jaya Watindo, itu 326.000 hektar sawit ditanam udah puluhan tahun, nggak ada HGU-nya. Di sebelah kampung saya di Kalimantan Tengah lebih parah lagi. Di dua kabupaten Mas Bimo, di Seruyan dan Kota Waringin Timur, itu ada nama perusahaan PT Agro Karya Prima Lestari. Hampir 300.000 hektar. Udah ditanamin sawit bertahun-tahun. Begitu pula saya kira di Riau, di beberapa provinsi lain di Sumatera dan di Kalimantan yang lain. Kalau kita sisir benar-benar, jangan-jangan angkanya lebih dari 2,5. Jangan-jangan. Kalau kita tambah yang ada di kawasan hutan, jangan-jangan angkanya lebih dari 3 juta hektar. Di seluruh Indonesia ini. Kenapa kami punya data? Karena periode lalu kami diamanahkan di Komisi 2 menjadi anggota Panitia Kerja Pemberantasan Mafia Tanah, Panitia Kerja HGU, HGB, dan HPL. Komisi 2 punya datanya. Kementerian ATR BPN punya nggak datanya? Ya punya, Pak Menteri aja udah nyebut tadi. Tinggal kita harus kompak menyelesaikan ini. Dan ini kerja yang tidak ringan nih, kerja kita bersama. Kejujuran Pak Menteri saya kira adalah modal kerja kita bersama-sama untuk menyelesaikan berbagai urusan pertanahan di Republik ini. Saya tidak boleh panjang-panjang, karena ini haknya para anggota dan pimpinan yang lain untuk mengelaborasi. Pimpinan dan anggota Komisi 2 yang saya hormati, kita punya rule of the game sebagaimana rapat internal kemarin. Waktu kita berikan kepada anggota yang bertanya sesuai dengan jadwal kehadiran yang pertama. Yang bertanya terakhir, yang terakhir datang. Kalau yang saya sebutkan tidak mau bertanya, nggak apa-apa. Yang pertama hadir tadi Pak Zulkifli Anwar. Bukan karena saya